Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendika Bagus Kurniawan dengan NIM A11 2025 16216 akan mempresentasikan tentang tugas Orakom yang berjudul penjumlahan 4 bilangan. 4 bilangan di sini adalah yang pertama ada desimal, yang kedua ada biner, ketiga ada oktal, yang ketiga adalah heksadesimal. Langsung saja kita ke codingannya. Di sini langsung saya tulis include IOStream, ini untuk cin dan cout. Yang kedua ada string, ini of course untuk string. Yang ketiga di sini ada algorithm, ini untuk min-max-nya. Dan namespace std di sini agar kita tidak terus-menerus menulis std ya. Selanjutnya ada string dec to bin atau decimal to binary. Di sini langsung saya tuliskan variabel intn. Kalau n ini adalah inputan user yang nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu A dan B. Nah, jika user menginput 0, maka returnnya menjadi 0 atau hasilnya akan 0 dan angkanya akan 0. Nah, string r di sini masih kosong. Kita ke selanjutnya adalah ada loop ini, teman-teman. Pertama saya akan jelaskan n lebih dari 0. Jika user menginput n-nya ini lebih dari 0, maka kode akan mengeksekusi kode di samping ini, yaitu r sama dengan karakter 0 ASCII ini ditambah sisa pembagian 2 dari n. Nah, di sini tuh terus ditambahkan r ya. Fungsinya apa? Untuk agar bilangan barunya itu berada di kiri bukan di kanan. Seumpamanya kita ada 1 dan bilangan barunya adalah 0, nanti hasilnya itu bukan 10 melainkan 01, teman-teman. Jadinya ada di kiri kita. Nah, jika pembagian ini belum mencapai 0, maka kodenya akan dilanjutkan sampai n-nya ini sama dengan 0 ya, atau sama dengan 0. Nanti langsung return r-nya langsung di copy, r-nya langsung di cout gitu, langsung di print. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Contohnya adalah kita ambil 17 ya, teman-teman. 17 di sini kita ketik biner. Nah, kita langsung saja praktikkan di sini pembagian sisa dari 2. 17 dibagi 2 sama dengan ini 8 dan sisanya. Nah, sisa ini kita dituliskan di R, teman-teman, disimpan di R. Maka di sini ditulis R sama dengan sisanya 1, teman-teman ya. Karena 8 kali 2 adalah 16. Nah, karena 8 di sini belum 0, kita lanjutkan lagi pembagiannya. Kita bagi 8 dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 adalah 4. 4 di sini tidak menyisakan apa-apa ya, teman-teman. Jadi R sama dengan 0 atau habis. Nah, 0 di sini bukan berarti kita berhenti, tapi yang kita lihat adalah di sininya, yaitu 4-nya ini. Jadi kita akan terus membaginya. 4 dibagi 2 lagi sama dengan 2. R-nya adalah sisanya tidak ada, jadinya kita tulis 0. Ini masih 2, teman-teman, jadinya kita akan terus bagi lagi, bagi 2 sama dengan 1, tidak bersisa lagi, jadi 0 lagi. Nah, 1 di sini itu belum selesai, teman-teman ya. Walaupun ini sudah tidak bisa dibagi, kita tetap tuliskan di sini 1 dibagi 2. Karena ini sudah tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan di sini adalah 0, R-nya ini adalah sisa ini, jadinya sama dengan 1. Binernya ini ditulis dari bawah ke atas, teman-teman, karena R-nya tadi ya, kalau tidak ada plus R ini maka ditulisnya adalah dari atas ke bawah. Walaupun di kasus saya 17 kali ini sama, tapi di kasus lain pasti akan berbeda. Jadinya kita tulis dari bawah 1 0 0 0 1. Jadinya begini 1 0 0 0 1. Nah, ini adalah biner dari 17, teman-teman. Karena sudah saya jelaskan, kita lanjut ke oktal. Nah, di sini ada desimal untuk oktal. Di sini sama saja, teman-teman. Sebenarnya sama plug ya, teman-teman ya. Cuman yang kalau di sini adalah sisa pembagian 2 dari n,
yang di sini adalah sisa pembagian 8 dari N. Gimana maksudnya? Kita coba di 17 ini. Biner di sini kita tulis oktal. Sama saja teman-teman. Jadi 17 jadi ini karena sisa pembagian dari 8, maka di sini juga kita bagi dengan 8. 17 dari 8 adalah 2 dengan menyisakan 8 kali 2 kan 16 ya teman-teman. Jadi sisanya adalah 1. Jadi kita tuliskan R sama dengan 1. Nah 2 di sini kan belum 0 teman-teman. Jadinya kita tulis 2. Ini dibagi 8. Ini tidak bisa teman-teman. Jadinya kita tulis di sini 0. Sudah, loopingnya berhenti. Kita tulis di sini R-nya. Sisanya adalah yang ini teman-teman. Jadi R-nya sama dengan 2. Terus kita di hasilnya yaitu oktal sama dengan, ingat ini ditulis dari bawah ke atas karena ada plus R tadi, jadinya bilangan oktal dari 17 adalah 21. Begitu untuk oktal teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu desimal to hexadesimal. Di sini sama seperti yang sebelumnya, ini sama, ini juga sama, ini sama. Nah, yang berbeda di sini adalah kita tulis kamus H, teman-teman. H ini berisi 0 sampai 9 yang akan dilanjutkan dengan A, B, C sampai F. Ini kenapa sampai F doang? Karena hexadesimal memang sampai F saja, teman-teman. Kita lanjut ke loopnya di sini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jika N-nya belum 0, maka akan dilanjut mengeksekusi kode selanjutnya. Di sini kamus tadi dikasih ke sini, jadinya penghitungan di sini adalah sisa bagi 16 dari N. Kalau yang sebelumnya adalah 8 dan 2, ini saya kehapus sepertinya. 8 dan 2, kalau yang sekarang adalah 16. Selain itu adalah sama teman-teman. Di sini hanya ada H-nya saja. Gimana maksudnya? Kita coba lagi. Di 17 bisa. Di sini 17 pembagiannya 16 teman-teman. Jadinya kita di sini akan langsung bagi ke 16 sama dengan 1 ya teman-teman. Dan sisanya adalah 1 juga. Nah 1 di sini belum habis, jadinya kita ke 1 dibagi dengan 16. Ini sudah habis, maka R nya adalah sisanya teman-teman adalah 1. Jadinya hexa dari 17 adalah 1. Ingat dari bawah ke atas. Ini pengertian dari ketiganya teman-teman. Desimalnya ini kita ubah ke yang lain-lain. Saya kasih desimalnya 17 begitu teman-teman. Nah gimana untuk zero pad ini? Zero pad ini sebenarnya hanya untuk saya bilang estetika saja teman-teman, karena fungsi dari ini adalah untuk menambahkan 0 dari bilangan yang lebih sedikit di atasnya. Maksudnya gimana? Seumpamanya kita mendapat biner 1100 dan yang di bawahnya ya, atau yang B itu adalah 11. Nah kalau gini kan ngitungnya kelihatan jelek ya teman-teman. Jadi kita ubah dengan zero pad menjadi 0011. Ini kan tinggal kita tambahkan jadi 1, ini 1. Nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Zero pad ini hanya untuk menambah 0, ini hanya untuk estetika. Nah di void ini tampil bilangan ini untuk menampilkan nanti ya di akhir-akhir untuk hasil dari, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, jadi saya akan lanjutkan dari void tampil bilangan. Nah di sini void tampil bilangan adalah yang pertama ada count label. Label di sini nanti akan diisi oleh bilangan A dan bilangan B. Jadi nanti ada dua nanti, yaitu bilangan A yang di atas dan bilangan B ada di bawah.
Nah, masing-masing dari bilangan A dan B tersebut nanti ada desimal yang kita inputkan yang pertama, dan ada dec to bin. Ini dec to bin A ya, bisa dec to occ A atau dec to hex A. Dan yang kedua ada B, ini ada dec to bin B, dec to occ B, dan yang terakhir adalah dec to hex B. Nah, di sini kita mungkin akan langsung masuk ke in main-nya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita deklarasi variabel A dan B di sini. Nah, di sini adalah input user ya. Jadi user akan menginput dua bilangan desimal yang nantinya akan menjadi A dan B. Di sini kita tulis hasil A plus B. A plus B-nya ini di sini akan ada di tampil bilangan ya teman-teman. Nah, di sini kita panggil lagi tampil bilangan yang ada di atas. Yang pertama adalah bilangan A. Ini adalah label yang kita bicarakan tadi. Ini menghasilkan A. Dan yang kedua adalah tampil bilangan B, menghasilkan yang B. Selanjutnya adalah ini perhitungannya teman-teman. Desimal A ini adalah toString A ini, dan desimal B toString B. ToString ini gunanya hanya untuk zero pad-nya tadi ya teman-teman. Jadi biar rapi saja hasilnya. Tidak begitu penting, tapi ya untuk estetika saja lah. Maksimalnya di sini adalah mencari untuk bilangan yang paling besar. Jadi yang lebih kecil nanti mengikut yang paling besar. Ini ada step by stepnya, tambah nanti di sini berapa dan hasilnya ditampilkan. Begitu saja. Ini juga sama teman-teman, dec to bin A, ini ada bin A, di sini bin A-nya dimasukkannya yang ini, tapi yang ini juga sudah di inputkan untuk yang dec to bin-nya ini aja. Jadi tetap memakai rumus yang di atas tadi, cuman hanya untuk estetika saja. Sama semua teman. Jadi di sini dec to occ A, mengulang-ulang saja. Dec to hex B, dec to hex A, dec to hex B. Nah, semuanya tadi akan ditampilkan di sini teman-teman. Tampil bilangan hasil A plus B, hasil. Hasil semuanya itu akan ditampilkan di hasil ini teman-teman. Gimana outputannya? Coba kita lihat. F9. Ini sebenarnya tadi saya buka. Nah, bilangan pertama desimal. Mungkin saya akan pakai yang tadi kita bahas, yaitu 17. Dan yang kedua mungkin kita pakai 12 saja teman-teman. Beginilah outputnya. Bilangan A dan bilangan B yang tadi saya bilang akan dibagi menjadi dua. Di sini ada 17 dan di sini ada yang 12. Bedanya di sini adalah 1001, 21 dan 11. Oktalnya ada 21, heksanya ada 11. Ini sama ya teman-teman dari yang saya bahas tadi, 1001, 21 dan 11. Nah, selanjutnya adalah ini step-step penjumlahannya. Ini ada 17 ditambah 12, hasilnya adalah 29. Nah, yang ini adalah di mana zero pad ini sangat berguna teman-teman, karena ada nolnya ini mengikuti angka yang paling banyak. Jadi di sini penjumlahannya sangat gampang. Jadi 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1. Ini yang untuk 17 dan yang ini untuk 12 nya. Oktalnya ini sama seperti desimalnya teman-teman, mudah sekali. Jadi 1 tambah 4 5, 2 tambah 1 nya 3. Nah, yang heksadesimal ini 0C itu sama dengan 17 ya kayaknya. Oh, 12. Jadinya ditambahkan saja. Jadinya hasilnya adalah 1D, yaitu 29. Nah, hasilnya adalah A plus B, desimalnya adalah 29, binernya 11101, oktalnya 35, dan heksadesimalnya 1D atau 29. Begitu saja presentasi dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.